Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Hadirin yang mulia, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita dalam kajian kali ini, khususnya mengenai topik yang sedang hangat, yang sedang viral sekarang, yaitu peristiwa yang terjadi di Pati, ya kan, itu mengenai salah satu pondok pesantren lah, katakan. Kita di samping kita merasa prihatin, juga sebenarnya kalau kita mau rujuk kepada syar'i, ya, kepada sunnah Nabi SAW, hal-hal yang seperti itu bisa dicegah sedini mungkin sebenarnya. Misalnya kalau di pondok itu memang dipisahkan antara santri laki-laki maupun santri wanita. Jadi tidak ada kesempatan bertemu secara wajah, ya kan, apalagi di satu kamar itu antara laki-laki dengan perempuan. Walaupun dia seorang kiai, walaupun dia seorang guru, ya. Jadi komunikasi itu ya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, gitu. Jadi ada koridor khusus, gitu. Apalagi kalau misalnya asramanya perempuan, asramanya laki-laki, tempatnya memang terpisah, dan guru perempuan mengajar kepada perempuan, nah guru laki-laki mengajar kepada laki-laki. Kecuali misalnya laki-laki mengajar kepada perempuan dipakai hijab, hujurat dari balik tabir, nah begitu, dan hanya kedengaran suaranya saja. Jadi sehingga tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi atau apalagi berikhtilat, apalagi berhalwat, nah kan begitu. Karena kalau di dalam ayat itu kan bunyinya wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina. Jadi zina itu aja didekati nggak boleh, apalagi berzina. Mendekati atau sudah larang, mendekati itu saja sudah haram, karena al-amru fil al-amru bisai amrun biwasaili. Nah, jadi perintah terhadap satu perkara, perintah juga jalan menuju perkara itu, ya, sebaliknya itu larangan satu perkara, larangan juga kepada satu perkara itu. Jadi segala wasail, jadi jalan-jalan menuju ke arah yang dilarang itu pun sudah diharamkan, apalagi yang diharamkan itu. Nah, zina itu sifatnya begitu, wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekatin zina. Dimulai daripada berjumpa laki perempuan, yang ngobrol, ya, berikhtilat, berjanji, apalagi sampai pacaran, kan itu. Nah, itu Islam itu sedemikian rupa sucinya, sehingga ada ghaddul basar. Kalau laki-laki itu ghaddul basar, menahan pandangan. Jadi melihat aja dia tidak boleh, dilarang di situ. Kalau wanita itu yang menutup, ya kan, surat Al-Ahzab 59 itu kan bunyinya, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudina alaihinna bijalabibihinna. Wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman supaya mereka menutupkan jilbab mereka secara sempurna. Nah, kalau jilbab itu di dalam bahasa Arab kaidah itu betul-betul semua menutup, sampai wajahnya pun ditutup, hanya matanya sedikit kelihatan dengan cadar itu. Dan itu namanya apa? Itu namanya menutup diri. Jadi dua ini harus dilaksanakan, laki-laki menahan pandangan, perempuan menutup. Nah, jadi nggak terjadi apa-apa. Kalau misalnya perempuan buka-bukaan, laki-laki juga bebas melihat pandangan, ya seperti terjadi sekarang, walaupun di pondok pesantren. Begitu. Kemudian ada musuh kita. Nah, ini memang Allah yang membuat garda seperti itu. Setan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh kamu,
Fattakhizu adwa, jadikan dia pada posisi musuh. Jangan kita toleransi sama setan. Kenapa? Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia itu mengajak kamu untuk masuk kepada golongannya supaya kamu masuk ke neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Nah itu memang setan begitu, dia nggak mau itu, dia pasti selalu menggoda kita, menggelincirkan kita. Nah itu musuh kita yang dari luar, sedangkan dari dalam diri kita ada lagi musuh. Nah, ya kan kita baca di dalam ayat Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa wa ma yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Apa kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Jadi hawa nafsu ini diikutin, jadi Tuhan diikutin. Jadi Tuhan, coba, ilahahu hawahu, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Fa'adallahu ala ilmi, maka Allah menyesatkan dengan ilmunya. Wa khatama ala sam'i wa qalbi, dan dikunci pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan dijadikan kepada pandangan batinnya, basirahnya itu ghishawa, juga dikunci. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Siapakah yang mendapat, yang memberikan hidayah setelah Allah? Kenapa kamu tidak mau berpikir, tidak mau ingat? Nah ini, jadi dua ini musuh kita. Pertama setan sebagai eksternal side, yang dari pihak luar. Yang kedua adalah hati kita, dalam diri kita sendiri. Nah kita selagi kita menggunakan nafsu kita ini menjadi Tuhan kita, ya seperti itu. Bahasanya jadi kita bikin-bikin, pokoknya mau saya itu seperti ini, begini saya ini. Nah, akhirnya nanti kita mempertuhankan diri kita. Fir'aun begitu, faqala ana rabbukum a'la, maka dia mengatakan sayalah Tuhan kamu yang lebih tinggi. Coba Fir'aun. Nah itu karena dia sudah mengikutkan hawa nafsunya. Setan bekerja dengan rapi, hawa nafsu kita ikutkan, udah gabung ini dua kuat. Maka jadilah kalau misalnya taat kepada saya, nah, kamu masuk surga. Kalau tidak taat, kamu jadi taat itu mutlak. Padahal ketaatan itu tidak mutlak. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah. Kalau taat kepada Allah mutlak, karena pakai kata-kata ati'u, taatlah kamu. Wa ati Rasul, dan taat kamu kepada Rasul. Taat kepada Rasulnya juga mutlak. Tetapi wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Kepada ulil amri ini tidak wa ati'u ulil amri, enggak pakai kata ati'u. Jadi ketaatan itu tidak mutlak. Selagi ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya, kita boleh taat kepada ulil amri. Ulil amri itu kan pemimpin, orang yang diwakilkan kepemilikannya kepada seseorang. Nah, kita wakilkan diri kita kepada seseorang karena dia adalah pemimpin kita, amir kita. Amir itu bisa dia mudir madrasah, bisa dia direktur, bisa dia sekarang kiai, bisa pimpinan pondok pesantren, bisa faisalah, pengambil keputusan, macam-macam. Nah, jadi kepada ulil amri ini tidak pakai kata ati'u, tidak pakai taat dalam arti mutlak, tetapi pakai waw atof ya. Dan juga kepada ulil amri. Nah, makanya ketaatannya tidak mutlak selagi ulil amri itu taat kepada, karena ulil amri itu manusia biasa seperti kita ya kan. Pemimpin kita sama kita itu sama karena dia tidak maksum. Kalau Rasulullah itu maksum, dijaga sama Allah. Kalau ada hal tertentu langsung turun wahyu, diingatkan Rasulullah seperti itu. Kalau kita enggak, makanya akhirnya kalau kita sudah dikuasai oleh setan dan hawa nafsu, kita merasa diri kita ini harus ditaatin. Jadi kalau taat kepada saya nanti kamu masuk surga, berarti taat kamu kepada Allah. Saya ini adalah wakil Tuhan di muka bumi, jadi begitu. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang kan kasus sudah terjadi, dampaknya sudah kita lihat bersama. Ada lebih kurang 50 santri wanita ya yang terkena korbannya. Nah sekarang ini kita mengambil jalan keluarnya. Kita akan berikut adalah solusi yang paling baik, bukan win-win solution. Win-win solution itu bukan hukum ya, itu win-win solution itu kalau ya ambil garis tengah lah, pertengahan. Kalau kita lakukan syariat, nah bagaimana kalau jalan syariat itu ya harus
dihukum sesuai dengan perbuatannya gitu. Dan hukum yang berlaku di sini kalau sudah berzina itu ya hukum rajam. Hukum rajam kalau sudah dia sampai mi'atalildah 100 kali rajam, sampai dia kalau perlu dia sampai meninggal dunia. Nah itu kalau di Saudi itu langsung dihukum pancung di depan umum, dihukum pancung supaya ada efek jerah, ada efek taubat. Nah, tapi kalau dia taubat di situ kan, seorang wanita yang berzina kan waktu di zaman Nabi itu kan sudah sedemikian rupa, tapi dia kan akhirnya akan ngaku. Karena dia ngaku, begitu dia dirajam, maka dia diapalah kepada sahabat-sahabat, ya Rasulullah, bukankah dia ini orang yang sudah berbuat zina, kan begitu. Tapi dia kan sudah tobat, kata Nabi. Makanya tobatnya seorang wanita ini yang berzina ini lebih baik daripada Ka'bah. Kenapa? Karena tobatnya seseorang itu adalah diterima Allah Ta'ala. Dia akan abadi. Tapi kalau Ka'bah itu di dunia aja adanya, begitu. Jadi seperti inilah kira-kira kita dalam menyikapi keadaan yang sekarang ini. Kita pun introspeksi sama-sama. Makanya lakukan yang terakhir itu, kita lakukan dakwah. Maka tujuan maksud hidup itu, Nabi itu kita ada dua Nabi itu ya. Yang kita contoh dari pertama, Nabi itu ada di Mekah, Makkiyah, yang kedua di Madinah. Di Mekah dia berdakwah, menyampaikan kebesaran Allah, menyampaikan sesembahan kepada Allah. Di Madinah dia itu banyak orang masuk Islam. Maka dua ini adalah Muhajir dan Ansor, ini kita tiru sehingga setiap wanita-wanita ini betul-betul dimuliakan. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, wanita jadi terangkat derajatnya, tidak terpuruk lagi, tidak ada perbudakan lagi. Wanita itu kan ibu kita, wanita itu kan kakak kita, wanita itu kan saudara kita perempuan, wanita itu kan istri kita, jadi kita muliakan. Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa mengambil satu iktibar, pelajaran, sehingga kesanaan kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada taufik dan hidayah. Jadi begitulah jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan di majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Untuk sempurnanya majelis kita ini, mari kita sama berdoa. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma waghfir lil ladzina tabu sabilaka Rabbana wa lahum jannatu adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairi ma sa'alaka min abdika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli syarri ma sta'adzaka min abdika nabiyyika Muhammad antal musta'an alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammad ashabi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi akhir kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.